Mbak Prisonnya di mana ya? Sorry. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Sebenarnya udah lama banget aku nggak mengisi rembuk. Tadi udah dikenalin Albert juga. Namaku Ayam Raita Purbadani. Sebelumnya juga bergabung di Alsaf Cogito di periode sebelumnya jadi pengurus harian. Padahal isinya anak-anak juga semua, tapi kenalan ya udah apa. Kemarin diajak sama teman-teman Cogito buat ngisi salah satu rembuk yang teman-teman rembuk untuk membahas kajian tokoh gitu, dimana kemarin ditawarin menawarkan sendiri untuk apa mau membahas soal apa, dan karena saat ini sebenarnya fokus skripsiku adalah salah satunya epistemologi feminis, dan kurang lebih juga baca Harding juga, meskipun Harding emang cukup prominent di dalam bidang epistemologi feminis, meskipun nggak semua dalam skripsiku ngebahas mengenai pemikiran Harding itu sendiri. Oke. Nah, jadi di rembuk kali ini teman-teman, aku secara khusus ngebahas mengenai pemikirannya Sanda Harding, siasat melawan epistemologi dominan. Nanti bisa epistemologi dominan, teori pengetahuan dominan bisa ya kita kita pertukarkan sama epistemologi konvensional, arus utama yang you name it lah, hal-hal yang pada umumnya dianggap sebagai yang utama gitu. Nah, kemarin sempat ngeliat kayaknya dari empat tokoh itu ya, 4 tokoh yang ada di kajian tokoh, kayaknya belum ada perempuan, jadi kayaknya harus ada bahas perempuan, meskipun kayak sebagai catatan kayaknya cukup white semua ya, jadi kayaknya agak bias kulit putih sih, meskipun aku juga akhirnya bahas Harding gitu. Tapi aku karena yang aku lagi baca sekarang ini, kemarin ditawarin Albert apakah masih baca yang tokoh sebelumnya gitu, tapi karena sekarang lagi baca ini jadi aku coba ini. Tapi nanti kalau misalkan ada kajian tokoh lagi, ya semoga nggak ngebahas bisa ngebahas pemikir-pemikir dari selatan atau dari kelompok-kelompok kulit berwarna. Nah, di rembuk kali ini, di pembahasan mengenai Sanda Harding ini, aku bagi jadi beberapa poin, teman-teman. Pembahasannya adalah yang pertama, secara singkat mengenalin ya Sanda Harding, biografinya Sanda Harding itu siapa, kemudian apa kritiknya terhadap epistemologi arus utama, kemudian pembahasan mengenai salah satu judul bukunya juga, Whose Science, Whose Knowledge, itu pengetahuan milik siapa, kemudian membahas sekilas mengenai epistemologi feminis dan apa yang kemudian dipropos sama Harding gitu dalam epistemologi feminis. Kemudian bahas mengenai salah satu tesis dari teori tolak itu mengenai pengetahuan situasikan, situated knowledge, kemudian bahas teori titik secara umum, dan terakhir ngebahas objektivitas SWOT dari salah satu yang digagas juga oleh Harding. Nah, oke. Yang pertama, mengenal Harding selain pandang, baiklah biografi Harding. Meskipun ini kurang lebih yang kusadur kayaknya tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi Harding itu masih hidup sampai sekarang. Dia lahir tahun 1935, umurnya sekarang udah sekitar 87 berarti ya. 87-88. Jadi dia dikenal sebagai seorang filsuf feminis, punya kontribusi besar pada bidang-bidang epistemologi, filsafat sains, metodologi riset, dan postkolonialisme. Jadi meskipun sebetulnya nggak betul-betul amat apakah sepanjang hidupnya dia sebagai filsuf, karena ketika dia studi S1, studi undergraduate, dia sebelum lanjut ke graduate school ada masa yang cukup panjang sebelumnya akhirnya dia masuk ke graduate school, dan pada saat itu juga tidak mencemplungi filsafat banget gitu ya. Apa yang dia fokuskan adalah sebagai pendidik pada waktu itu, lebih yang pendidikan sekolah bukan higher education. Nah, baru sekitar dia selesai undergraduate itu di tahun 53, baru di tahun 70-an dia lanjut untuk di graduate school dan langsung ambil PhD di New York University.
di Philosophy of Science, di filsafat ilmu fokusnya, dan baru pada waktu itu dia kemudian fokus kepada pembahasan filsafat sains dan epistemologi feminis itu sendiri. Nah, ngebahas epistemologi feminis ini nanti juga nggak akan jauh, kemudian nggak akan jauh dari pembahasan epistemologi sosial gitu. Branch-nya akan masuk ke bahasan epistemologi sosial yang mana mencoba memisahkan diri dari sosiologi pengetahuan. Nah, untuk saat ini Harding sendiri itu adalah profesor untuk Departemen Pendidikan dan Kajian Gender di Women's Study di UCLA, itu California UCLA itu ya. Dan dia saat ini selain sebagai seorang profesor juga banyak jadi dosen tamu di berbagai universitas di bidang ilmu sosial, sosiologi, dan kajian gender gitu. Padahal di graduate school-nya dia lebih fokus ke filsafat ilmu dibanding ilmu sosial dan kajian gender. Nah, di sendiri tadi sebelum sudah aku sebutkan adalah tokoh yang cukup prominent dalam epistemologi feminis. Kalau misalkan di Indonesia gitu pembahasan epistemologi feminis pasti sedikit banyak akan mengutip Harding juga gitu, karena beberapa proyek tulisannya itu juga udah sempat diterjemahkan, tapi terjemahan proyek yang satunya itu salah satunya di Pusat Studi Wanita di Sunan Kalijaga. Jadi menurutku ya mungkin sedikit banyak pemikirannya akan lebih cukup dikenal gitu di Indonesia dibanding mungkin pemikir epistemolog feminis lainnya. Nah, dan di epistemologi feminis sendiri dia fokusnya adalah mengembangkan dari teoritisasi, teori titik tolak atau standpoint theory itu sendiri. Kayaknya standpoint theory banyak diterjemahkan juga sebagai teori sudut pandang. Kalau misalkan aku sering baca di studi ilmu komunikasi, banyak banget yang ngebahas mengenai standpoint theory dan mereka menerjemahkannya sebagai teori sudut pandang. Nah, yang pembahasan paling pertama adalah apa yang kemudian digagas para pemikir epistemologi feminis, ya, utamanya Harding ketika menyoal epistemologi konvensional, epistemologi arus utama, dan apa yang kemudian mereka kritik untuk akhirnya sampai kepada proposal epistemologi feminis dan teoretik tolak itu. Yang pertama adalah beberapa hal klaim dari epistemologi, kualitas dan klaim yang mereka punya sampai akhirnya apa yang kemudian membuat hal itu bermasalah. Nah, yang pertama adalah objektivitas. Objektivitas sendiri kemudian dijadikan sebagai sebuah pencarian, sebuah standar bagi pengetahuan itu sendiri. Nah, daripada itu, ketika kita mencari sebuah standar untuk menyebut apa yang kemudian disebut sebagai pengetahuan, objektivitas itu bergerak seolah-olah sebagai sebuah view from nowhere gitu, pandangan yang datangnya nggak dari manapun gitu, ya tiba-tiba ada gitu, yang kemudian steril dari keberpihakan, politik, keyakinan, dan kepentingan. Nah, pada titik ini biasanya yang menjadi kritik Harding adalah klaim-klaim objektivitas yang kemudian dimiliki oleh epistemologi arus utama yang punya yang steril dari keberpihakan, politik, keyakinan, yang dimana yang biasanya ilmu tuh selalu didefinisikan demikian, bebas nilai, didefinisikan tuh tidak memiliki kecenderungan apapun gitu. Itu tuh justru menjadi sebuah filter, sebuah gerbang yang akhirnya menghasilkan pengetahuan itu yang lebih memikirkan banyak kelompok gitu. Nah, Harding di sini melihat bagaimana kita kemudian menyusun bangunan pengetahuan dengan standar atau yang biasa disebut prosedur normal gitu. Itu tuh justru membuat banyak kelompok-kelompok, karena dalam epistemologi sosial nanti tidak akan lepas ngebahas mengenai kekuasaan dan yang tertindas ya. Jadi kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu, untuk kemudian mereka menyebut apa yang sebagai menyebut sesuatu yang disebut sebagai pengetahuan, mereka harus menyelipaskan banyak-banyak cara-cara hidup, cara-cara mereka mengetahui mengenai alam, mengenai sosial mereka,
untuk kemudian menyebut sesuatu yang disebut sebagai pengetahuan. Nah, itu mengenai klaim objektivitas. Nah, untuk klaim yang kedua adalah mengenai klaim universal, yaitu berlaku umum bagi siapa saja dan di mana saja. Hal ini itu ini kayaknya ada yang kurang melupakan di mana saja, itu mengabaikan fakta bahwa manusia itu bergantung satu sama lain, termasuk mengenai soal kebenaran. Nah, asumsi universal yang berlaku bagi umum dan di mana saja, bagi umum dan bagi siapa saja dan di mana saja, itu merupakan asumsi bahwa subjek pengetahuan manusia itu selalu dapat dipertukarkan gitu, dan hal ini kemudian uh, tidak melihat bahwa manusia itu memiliki titik tolak tertentu dalam melihat sesuatu. Nah, kemudian klaim yang ketiga adalah bebas nilai atau netral. Bebas nilai atau netral ini merupakan sebuah klaim yang justru menghapuskan asumsi sosial dan kepentingan berbeda dari para peneliti. Nah, padahal yang ketika pengetahuan epistemologi utama, dari pengetahuan modern itu dibangun, mereka itu justru direkonstruksi diulang kali dengan serangkaian kepentingan dan nilai gitu. Ketika mereka berupaya untuk menciptakan pengetahuan yang membebaskan gitu, yang keluar dari dogma-dogma gereja, itu kan juga pengetahuan sifatnya politis gitu. Di situ kan ada nilai dan ada kepentingan yang diperjuangkan. Nah, ketika kemudian hal itu dicederai gitu ya, bahwa asumsi bebas nilai itu dijunjung gitu, ada penghapusan terhadap asumsi sosial dan kepentingan yang berbeda dari para peneliti, justru mereka menafikan bahwa pengetahuan itu ilmu pengetahuan itu ya pada akhirnya itu adalah set of practice gitu, yang ditujukan untuk sesuatu yang tertentu gitu. Hal ini punya konsekuensi yang seperti apa? Konsekuensinya tentu anti demokrasi, bahwa pengetahuan itu kemudian hanya dimiliki oleh para kelompok-kelompok yang dominan gitu. Jadi pengetahuan hanya diciptakan oleh mereka yang bisa punya yang bisa yang mereka bisa mengikuti prosedur normal, yang mereka memiliki mode-mode epistemik tertentu. Nah, kemudian yang terakhir adalah individual tadi. Individual ini juga berkaitan ya dengan apa yang kemudian fakta bahwa manusia bergantung terhadap satu sama lain, termasuk soal kebenaran. Dan epistemologi Rostama itu banyak kemudian disebut juga jadi epistemologi yang sifatnya individualisme, yaitu punya keyakinan bahwa pengajaran individu mengenai kebenaran itu dianggap sebagai valibilitas sumber informasi sosial. Jadi apa yang disampaikan oleh individu yang kemudian bisa diberlakukan secara umum, ya udah diterima begitu saja, tapi tanpa kemudian ditelusuri lebih lanjut bahwa pengetahuan itu bentuknya adalah collective struggle gitu, yang dihasilkan oleh kelompok tertentu, komunitas tertentu. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya teman-teman adalah ini salah satu kutipan yang aku ambil di bukunya Harding ya, di bukunya di How Science Hosts Knowledge. The more a value neutral of conceptual framework appears, the more likely it is to advance the hegemonic interest of dominant groups, and the less likely it is to able to detect important actuality of social relation. Jadi di mana pengetahuan atau kerangka konseptual itu mencoba untuk menjadi lebih bebas nilai, lebih netral, itu justru mereka akan lebih berkemungkinan untuk menunjukkan kepentingan yang sifat hegemonik dari kelompok-kelompok dominan, dan justru akan sulit kemudian untuk bisa melihat apa hubungan sosial yang terjadi secara aktual, karena ketika pengetahuan itu yang selain konsekuensinya adalah konsekuensi sosial, bahwa ada upaya pengurangan otoritas dari seorang penahu, tapi juga ada konsekuensi epistemiknya adalah bahwa akhirnya pengetahuan yang kemudian dihasilkan, bangunan pengetahuan yang kemudian coba diproduksi, yang hanya berasal dari kelompok dominan, justru tidak akan mencakup realitas secara sepenuhnya. Karena ya secara sejarah gitu ya, teori pengetahuan kan mencoba untuk kemudian mencari bagaimana sih kita untuk
menghasilkan bangunan pengetahuan utuh, bangunan pengetahuan yang kemudian bisa betul-betul merepresentasikan kenyataan gitu. Tapi ketika dengan klaim-klaim yang dikritik dari epistemologi konvensional, justru pengetahuan itu menjadi sangat sempit untuk kemudian untuk kemudian menghasilkan sesuatu sebagai pengetahuan tuh banyak sekali yang kemudian harus dipinggirkan gitu. Nah, kemudian tadi yang dijelaskan juga akhirnya pengetahuan ini sebenarnya milik siapa. Nah, penentuan subjek pengetahuan atau penahu dalam pengetahuan itu punya hubungan dengan apa kemudian mode epistemik yang layak diandalkan gitu. Nah, ketika banyak teori pengetahuan dalam sejarah kemudian kan berdebat gitu, apa mode epistemik yang sebetulnya itu layak diandalkan gitu, apakah secara empiris, apakah secara idealisme gitu. Nah, apa yang kemudian disebut sebagai prosedur dan hal ini kemudian disebut sebagai prosedur-prosedur ini, apa mode epistemik apa yang kemudian dapat diandalkan itu akhirnya disebut sebagai prosedur yang normal gitu. Bagaimana kemudian kita menghasilkan bangunan pengetahuan? Caranya adalah ada cara-cara yang kemudian harus ditempuh secara satu persatu gitu. Nah, prosedur normal ini yang bagaimana pengetahuan misalkan harus rasional, pengetahuan harus empiris gitu. Itu mode epistemik yang normal ini hanya sebagai dengan mengurangi otoritas si penahu, bahwa tidak semua kelompok, tidak semua manusia itu dapat menjadi subjek pengetahuan dan dapat menghasilkan apa yang dia sebut sebagai pengetahuan gitu. Oke, nah kemudian masuk kepada epistemologi feminis. Epistemologi feminis punya satu klaim bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang kemudian asalnya dari ruang hampa gitu. Ia tercipta dalam situasi dan konteks tertentu, meskipun nanti ada beberapa ragam epistemologi feminis yang nggak semua satu sama lain punya kesepakatan atas satu teks yang sama gitu. Tapi epistemologi feminis dalam artian mereka tidak secara garis besar punya kesepakatan dalam menyepakati bahwa antara epistemologi, antara pengetahuan dan politik dan etika itu adalah satu-satunya tidak terpisahkan gitu. Nah, tadi jadi epistemologi feminis awalnya adalah sebuah kritik dari epistemologi yang androsentris gitu, dari pengetahuan ataupun sains dan teknologi yang androsentris dengan punya asumsi-asumsi yang netral, bebas nilai, universal, rasional dan rasional itu justru jadi semacam hipokrisi sendiri gitu, karena pada akhirnya banyak hal tuh yang banyak akhirnya penahu-penahu yang tidak diperhitungkan sebagai subjek, tidak atau subjek pengetahuan karena sifat-sifat tertentu yang dimilikinya, misalkan perempuan dengan sifat misalkan keberpihakan dan irasional, tapi kan termasuk hipokrisi sendiri, bagaimana kemudian universal dan rasionalnya, bagaimana bisa rasional kita mengecualikan subjek-subjek tertentu karena ada pensifatan-pensifatan tertentu. Meskipun nanti pengetahuan ini jadi challenge baru, jadi epistemologi feminis, karena tantangannya adalah dan analisis gender adalah bagaimana kemudian tantangan untuk tidak mengesensialkan perempuan dalam epistemologi feminis ini sendiri. Nah, ini juga yang perlu banyak ditekankan berkali-kali, termasuk dalam pemikiran feminisme secara garis besar ataupun di epistemologi feminis sendiri, bahwa analisis feminis ini karena dalam lingkup epistemologi sains pengetahuan itu bukanlah analisis pun, misalkan klaim pun misalkan dari feminis mengenai satu tertentu yang itu dalam bangunan
itu. Jadi ada apa ya, analisis dalam feminisme itu adalah sebuah analisis yang beragam dan jadi feminisme itu adalah sebuah arena pertarungan gitu yang terus didiskusikan. Jadi kalau misalkan banyak yang kemudian terus koherensinya di mana gitu. Tapi ya untuk coba kita biasakan untuk melihatnya analisis feminisme itu ya analisis yang beragam gitu. Bukan artinya tidak koheren atas satu sama lain ya, tapi lebih kepada kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan ya, misalkan dalam epistemologi ini, dalam misalkan menghadapi tantangan dalam bidang sains yang khusus di bidang biologi dan fisika, atau kemudian di bidang sosial ada beragam cara yang kemudian bisa kita rawat dan kita lakukan gitu untuk dalam menanggulangi itu semua. Jadi nggak hanya kemudian berpaku pada satu teori yang sebagai pamungkas untuk bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, tapi meskipun mereka semua tidak memiliki, meskipun ada berbagai ragam gitu ya dalam epistemologi feminis sendiri, tapi ada satu persamaan, yaitu untuk kebutuhan melawan epistemologi konvensionalisme atau epistemologi arus utama itu sendiri. Nah, hal ini didasari karena tadi yang pertama epistemologi yang arus utama itu adalah epistemologi yang androsentris gitu, yang banyak yang kemudian mengerdikal peran-peran perempuan dalamnya, dan dalam dirinya sendiri justru hasil pengetahuan yang dihasilkan tuh menyakiti perempuan. Nah, di epistemologi feminis sendiri ini paling tidak ada tiga arus yang ada di feminis empirisisme, feminis titik tolak, dan postmodernisme. Meskipun ketiga posisi ini sebenarnya nggak cukup distinct, karena di bacaan Harding selanjutnya yang paling recent, dia nggak begitu mendistingkan ketiga hal ini, karena pada akhirnya feminis teori titik tolak juga membutuhkan empirisisme, dan juga begitu dengan postmodernisme. Jadi perbedaan nggak cukup distinct, tapi paling nggak tiga ini yang mewarnai diskusi di epistemologi feminis. Nah, feminis empirisisme sendiri dia punya hubungan punya diskusinya seputar sains baik dan sains buruk gitu, sains yang baik dan sains yang buruk, good science and bad science. Feminist empirism sendiri itu punya keyakinan bahwa empirisme itu adalah sebuah jalan bagaimana kita bisa betul-betul menciptakan bangunan pengetahuan yang selayaknya gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang, bias-bias androsentris yang ada itu adalah hasil dari ketidakketatan prosedur gitu kan, jadi penyimpangan dari empirisisme. Jadi mereka yakin bahwa ketatan pada prosedur yang telah ada itu justru nanti yang akan menghasilkan bangunan pengetahuan yang pada akhirnya layak digunakan gitu. Jadi analisisnya hanya sampai ya kalau misalkan kita benar-benar mematuhi empirisme, prosedur yang dijalankan, pengetahuan itu ya bersifat objektif dan benar gitu, dan tanpa menyakiti siapapun gitu. Nah, kemudian feminis titik tolak adalah apa yang diusung oleh Harding. Feminis titik tolak lebih berpaku pada kemudian titik tolak dari penahu gitu, karena berangkat dari tradisi Marxian. Kemudian feminis postmodernisme lebih banyak kemudian bersinggungan sama pemikir-pemikir postmodernisme ya, yang kemudian mengkritik grand teori gitu. Nah, oke. Nah, tadi aku sudah sebutin juga bahwa epistemologi feminis itu meskipun tidak memiliki meskipun ragam dalam dirinya sendiri, mereka paling tidak memiliki kesamaan dalam tidak memisahkan antara epistemologi tidak memisahkan epistemologi dari etika dan politik. Nah, pada akhirnya nanti berfungsinya seperti apa? Berfungsi sebagai bagaimana nanti penyelidikan mengenai benar salah itu dipertimbangkan dengan kaitannya antara kekuasaan dan penindasan. Jadi
benar salah itu juga tidak hanya diperhitungkan dari bagaimana ketatan metode, kebenaran prosedur, tapi juga bagaimana seorang peneliti itu juga punya lokasi sosial yang dia bawa, yang kemudian mempengaruhi hasil penelitiannya, mempengaruhi prasangka dan asumsinya, gitu. Nah, oke, nah ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin nanti bisa jadi ini pertanyaan yang juga ditanyakan Hermil bukunya, ditanyakan banyak pemikir dari epistemologi feminis gitu. Karena dari 3 posisi epistemologi feminis itu kan ya itu posisi yang diadopsi dari misalkan empirisme ya, dari tradisi empirisme, kemudian teori titik tolak itu banyak dipengaruhi dari materialisme historis, kemudian postmodernisme banyak dipengaruhi oleh pemikir. Nah, pertanyaannya kemudian apa bisa sih epistemologi apakah epistemologi feminis itu terlalu berutang budi pada teori-teori yang sifatnya patriarkat gitu ya, teori-teori yang akhirnya sebetulnya inspirasinya dihasilkan dari para pemikir-pemikir laki-laki kulit putih gitu ya, yang menjadi sumber penindasan itu sendiri juga gitu. Nah, itu yang coba nanti digagas sama Harding, bagaimana kemudian untuk bisa epistemologi feminis itu, apakah epistemologi ini harus apakah terlalu berutang budi pada teori patriarkat, dan apa yang kemudian bagaimana kita bisa menavigasikan epistemologi feminis itu sendiri. Nah, bahasannya adalah mengenai pengetahuan yang tersituasikan. Jadi biasanya mengenai situated knowledge atau pengetahuan yang tersituasikan itu salah satu bahasan yang cukup banyak dibahas dalam epistemologi sosial. Jadi bagaimana? Jadi seperti sebelumnya dilihat bahwa pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang berasal dari ruang hampa gitu, yang munculnya secara tiba-tiba, yang muncul dari ruang kosong gitu. Tapi pengetahuan itu lahir dalam situasi sosial dan konteks tertentu. Nah, dari ketersituasian ini, pengetahuan itu selalu berkaitan dengan sudut pandang si penahu gitu. Jadi bagaimana kemudian kita melihat sesuatu, bagaimana kita cara menafsirkan sesuatu itu selalu bertaut dengan sudut pandang subjek penahu itu sendiri. Nah, di sini saya mengutip dari Paulo Moya, dia ngomong bahwa semua pengetahuan itu pada akhirnya adalah pengetahuan yang tersituasikan. Jadi kebenaran universal yang ada gitu, ada kebenaran universal itu nggak lepas dari situasi dan konteks historis tertentu. Tapi di sini poinnya adalah bukan artinya tidak ada pengetahuan universal gitu, bukan artinya kita menolak pengetahuan universal, tapi bahwa pengetahuan yang sifatnya universal sekalipun yang berlaku terlepas dari wilayah geografi dan subjeknya adalah pengetahuan yang lahir dari situasi dan konteks tertentu gitu, dan yang lahir dari sudut pandang penahu tertentu. Nah, di sini ada 2 konsep penting yang biasanya ada dalam pembahasan epistemologi feminis, terkhusus dalam teori titik tolak atau standpoint teori itu sendiri, adalah sudut pandang dan lokasi sosial. Sudut pandang atau titik tolak epistemik itu merujuk pada definisi perspektif sebagai penahu yang selalu bergantung pada lokasi sosial. Hal ini itu bertaut dengan bagaimana hal bisa mengaruhi apa yang kemudian diketahui oleh penahu, apa yang kemudian dia abaikan, dan bagaimana kemudian mempersepsikannya, dan bagaimana kemudian dia menginterpretasikan apa yang dia dapat dari pengetahuan tersebut. Nah, lokasi sosial di sini, lokasi sosial itu merujuk pada definisi dari faktor kombinasi dari gender, ras, kelas sosial, umur, ability nanti hubungannya adalah bagaimana dengan adanya disability, adanya standar yang normal, kemudian ada keyakinan, ada orientasi seksual, dan ada lokasi geografis. Hal ini nanti yang lokasi sosial ini adalah yang membentuk sudut pandang penahu sebagai subjek pengetahuan gitu. Jadi selain bagaimana struktur itu juga membentuk apa yang kita ketahui, hal ini juga menghasilkan sudut pandang epistemik tertentu gitu dari pengetahuan yang ada.
Oke, nah selanjutnya masuk ke teori titik tolak. Teori titik tolak sendiri, Harding bukan yang paling pertama mengenalkan teori titik tolak karena ada Nancy Hartsock, ada Patricia Hill Collins dari perempuan kulit hitam, Nancy Hartsock yang dari sosiologi dan seorang Marxian, kemudian ada Donna Haraway, meskipun nggak banyak kemudian ngomongin secara spesifik soal itu, tapi juga ngebahas mengenai situated knowledge. Tapi Harding yang kemudian banyak mengurutkan gitu, pemikiran mengenai ini, merunutkan gitu bagaimana pemikiran-pemikiran dari banyak tokoh ini menjadi satu runutan teori titik tolak itu seperti apa. Nah, kalau menuju ke Nancy Hartsock, salah satunya inspirasi dari teori titik tolak sendiri ini adalah dari relasi tuan budak, dari relasi master slave yang diperkenalkan oleh Hegel, di mana ketika kita melihat teori master slave itu melihat dari perspektif budaknya gitu. Nah, hal ini menjadi titik tolak budak dan perkembangan persepsinya dari titik tolak budak. Nah, kemudian baru dikembangkan di Marxisme oleh Marx, Engels, dan Lukács untuk kemudian melihat titik tolak proletar, bagaimana struktur itu menghasilkan bangunan pengetahuan dari para proletar. Nah, apa yang kemudian coba yang diargumentasikan di sini adalah bahwa aktivitas manusia atau kehidupan material itu bukan hanya menyusun kita gitu, bukan hanya menyusun bagaimana kita apa yang kita lakukan dalam hidup, apa yang kemudian bisa kita akses dan apa yang tidak bisa akses, tapi juga menentukan batasan pemahaman manusia gitu, termasuk apa yang kita bentuk dan batasi itu adalah apa yang kita ketahui gitu. Nah, teori titik tolak ini paling tidak punya 3 klaim, tidak punya 3 garis besar apa yang kemudian mereka propose. Yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu tersituasikan secara sosial. Ini klaim yang tidak dibantahkan gitu ya dalam teori tolak, kayak antara satu sama pemikir lain menyetujui hal ini gitu, bahwa pengetahuan itu tersituasikan secara sosial. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan untuk kelompok-kelompok yang termarginalisasi itu secara sosial sadar mengenai hal-hal dan mempertanyakannya gitu. Tujuannya itu. Yang ketiga adalah riset, terutama yang kemudian terkait dengan kekuasaan, itu nanti berhubungan dengan konsep Harding selanjutnya, itu harus dimulai dari kelompok yang termarginalisasi gitu. Jadi ketika kita mencoba memulai riset, itu coba memulai dari kelompok-kelompok yang terminggirkan. Oke, nah ini penekanan sama juga sebelumnya. Jadi bukan berarti dalam misalkan dalam epistemologi feminis ini banyak ketika kita mengkritik objektivisme, banyak kemudian yang mempertarungkannya dengan berarti ini relativisme gitu, berarti yang disusung adalah relativisme kultural gitu, sebagaimana di postmodern ya. Tapi bukan itu gitu yang coba dijawab oleh epistemologi teori titik tolak ya, terutamanya. Bukan berarti ketika kita menentang objektivisme, bukan berarti tidak ada pengetahuan yang sifatnya kemudian universal, tapi poinnya adalah tidak mungkin gitu bagi seorang penahu untuk mengetahuinya tanpa sudut pandang tertentu. Oke, gitu. Nah, dari teori titik tolak feminis ini kan fokusnya pada perbedaan gender gitu ya, selain lokasi-lokasi sosial yang lain gitu, bahwa situasi antara perempuan dengan laki-laki, perbedaan gender gitu ya, meskipun tidak terbatas hanya pada konsep heteronormatif seperti itu memberikan keuntungan ilmiah yang berbeda gitu. Nah, perbedaan antara situasi laki-laki dan perempuan itu jadi merupakan sumber yang berharga gitu buat riset feminis, karena dia mengurangi bias dan penyimpangan. Hal ini itu dibahas di teori hubungan objek, bagaimana
meskipun ada kecenderungan bahwa esensialis ya, bagaimana kemudian ketika peneliti laki-laki bagaimana mereka merespons objek dan bagaimana peneliti perempuan merespon objek. Nah, setelah itu adalah selain perbedaan kemudian situasi itu memberikan itu adalah perbedaan apa yang digagas oleh teori tolak adalah adanya perbedaan mode epistemik gitu. Ini yang seringkali menjadi upaya penyeragaman gitu dari epistemologi konvensional yang mencoba untuk menyeragamkan mode-mode epistemik yang telah ada gitu. Tidak, ya epistemologi itu harus yang rasional, harus yang bisa diakses gitu. Kemudian dari situ juga para pemikir teori tolak itu hari juga salah satunya untuk pelibatan perempuan sebagai subjek pengetahuan gitu kan. Tadi teori tolak punya klaim untuk memulai dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, kenapa kemudian perempuan diperhitungkan gitu sebagai subjek pengetahuan? Karena perempuan ini sebagai orang luar atau orang asing gitu ya dalam misalkan kajian sosiologis dan antropologis itu punya karena selama ini udah lebih terpinggirkan dari struktur diskursus pengetahuan yang ada gitu, mereka lebih punya keutuhan gitu ketika menilai bias androsentris yang ada, bias patriarkis yang ada gitu dalam suatu bangunan pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah karena argumen adalah perempuan sebagai penengah gitu, antara dualisme ideologis alam dan budaya itu sendiri. Nah, sehingga teori titik tolak itu punya besar bersandar kepada pengalaman gitu sebagai sumber pengetahuan dari penahu gitu. Nah, di mana pengalaman ini itu dibentuk oleh hubungan sosial dan oleh struktur sosial, bagaimana kemudian hal itu menghasilkan sudut pandang atau titik tolak tertentu. Oke, nah kemudian masuk ke standar dari salah satu konsepnya Harding mengenai objektivitas kuat, mempropos hal itu dengan menyebut bahwa standar objektivitas yang ada yang sebelumnya digagas di epistemologi konvensional yang berusaha untuk menjadi netral, untuk berusaha menjadi universal, bebas nilai, itu adalah standar objektivitas yang lemah gitu, karena dia menyebutnya sebagai standar objektivisme yang lemah. Karena metode perumusan riset ini itu hanya ingin mencapai objektivitas netral gitu. Jadi dia itu ya valid secara objektif, tapi nggak secara kritis mengkaji lebih dalam apa komitmen historis yang ada sebelumnya di pengetahuan itu. Nah, standar objektivitas yang ada di epistemologi konvensional atau epistemologi Aristotama itu justru hanya jadi apa yang disebut Harding sebagai semi ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau sampai ia menolak tugas untuk kemudian mengidentifikasi secara lebih dalam, secara lebih kritis kepentingan dan nilai sosial secara historis gitu, baik dari misalkan si peneliti punya culture sosial dan culture base seperti apa untuk dia bisa meneliti hal itu kan akan mempengaruhi bagaimana dia kemudian berprasangka, bagaimana dia kemudian menafsirkan apa yang dia dapatkan dari penelitian. Nah, objektivitas kuat yang disebut Harding ini atau strong objectivity itu merujuk pada sebuah perluasan konsep riset ilmiah yang dengan memperhitungkan kajian sistematis kepentingan yang melatar belakangi tersebut. Jadi agenda atau asumsi kultural yang ada itu jadi latar belakang asumsi dan hipotesis yang membantu gitu untuk riset ataupun untuk produksi pengetahuan. Nah, objektivitas kuat ini sebagaimana yang tadi jadi salah satu klaim dari teori titik tolak itu adalah sebuah tawaran untuk kemudian memulai riset dari mereka yang secara sosial terpinggirkan. Hal ini tuh menggabungkan objektivitas dan selain kelompok yang mereka tidak disebut sebagai penahu itu tidak diperhitungkan sebagai penahu itu karena mereka dinilai
memilih gitu, karena tidak cukup objektif dalam menilai. Nah, apa yang kemudian cukup turut diperhitungkan dalam objektivitas kuat gitu ya. Nah, yang pertama, objektivitas kuat ini berfungsi untuk kemudian melihat kembali kekuasaan kebudayaan dari lokasi yang lebih jauh, lebih kreatif dan mengobjektifkan gitu. Jadi tidak hanya kemudian objektivitas netral yang diperjuangkan, tapi objektivitas juga harus secara utuh kita melihat secara khusus bagaimana historis yang ada, lokasi sosial apa yang bisa mempengaruhi hal itu kan akan menjadikan bangun pengetahuan itu justru akan lebih utuh dan bagaimana kepentingan politik, nilai yang selama ini coba dihindari oleh epistemologi konvensional itu justru menjadi sebuah epistemic advantage, jadi keunggulan epistemik dalam sebuah bangunan pengetahuan gitu. Itu akan membuat bangunan pengetahuan jadi lebih utuh. Nah, yang kedua adalah menolak usaha-usaha untuk menyadarkan hubungan organik tidak dapat dipahami dan kesadaran partisipatif dari diri dan lian. Jadi di sini mencoba di objektivitas kuat, di mana mereka memulai tawaran riset itu dari mengawali riset itu dari mereka kelompok yang terpinggirkan. Mereka tidak menerima gitu usaha kalau ada hubungan organik, bahwa ada kesadaran partisipatif untuk bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu dapat mengidentifikasi dirinya gitu loh, antara diri dan lian itu hal yang tidak mungkin gitu. Nah, objektivitas kuat atau tawaran untuk kemudian kita memulai dari situ itu adalah salah satu cara upaya untuk memperhitungkan dan menginkludkan mereka. Nah, yang terakhir adalah pengakuan terhadap relativisme historis. Jadi meskipun tidak sepenuhnya mengakui relativisme dan relativisme kultural, tapi dalam kemudian dalam proses produksi pengetahuan itu bagaimana situasi historis seseorang yang berkaitan itu akan mengaruhi. Jadi relativisme historis itu akan menjadi sebuah perhitungan yang lebih utuh gitu dalam upaya produksi pengetahuan melalui teori tektonik itu sendiri. Oke, nah selanjutnya adalah keunggulan epistemik atau epistemic advantage. Jadi Handrick itu menilai bahwa ketika kita kita mengawali riset gitu ya, tawaran riset itu dari mereka kelompok yang terpinggirkan. Kelompok yang terpinggir itu punya keunggulan epistemik itu sendiri. Nah, hal ini berkaitan dengan pengakuan terhadap sudut pandang atau titik tolak itu tuh lebih bisa diandalkan gitu daripada klaim objektivitas yang palsu, daripada klaim yang punya view from nowhere gitu, yang bisa menganalisis siapapun, bisa menganalisis siapa dan di mana saja gitu. Itu akan lebih lengkap gitu ketika kita mengakui bahwa setiap masing-masing dari kita itu punya sudut pandang gitu. Nah, yang selanjutnya keunggulan epistemik yang kemudian dimiliki oleh perempuan di titik tolak feminis itu bahwa pengalaman hidup perempuan dalam masyarakat misoginis gitu. Jadi kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu, misalkan dalam masyarakat yang memiliki bias tertentu, mereka akan punya pengalaman lebih utuh gitu dalam bagaimana kemudian menciptakan pengetahuan yang selanjutnya gitu. Nah, misalkan dalam penelitian, misalkan dalam produksi pengetahuan tertentu gitu ya, misalkan dalam penelitian biologi, pemikir isinya adalah sejajaran gitu, pemikir laki-laki gitu. Mereka misalkan kalau misalkan secara apa yang dipropos sama feminis empiris gitu ya, kalau kita taat gitu sama prosedur, ya itu pengetahuan yang kita hasilkan itu akan pengetahuan yang utuh gitu, pengetahuan yang objektif gitu. Nah, tapi
tapi sebetulnya gitu, bagaimana kemudian para peneliti gitu ya, para peneliti yang sudah bergelut gitu dalam proses produksi pengetahuan tertentu itu, mereka bisa tahu bahwa teori yang mereka hasilkan itu adalah punya bias androcentris gitu. Itu kan nggak semua peneliti itu bisa menangkap itu. Nah, hal ini tuh dan pengalaman hidup tertentu, pengalaman hidup perempuan ya pada saat ini, pada titik ini, karena membicarakan mengenai androcentris itu adalah sebuah keunggulan epistemik gitu. Jadi keunggulan epistemik itu adalah adalah oleh kelompok terpinggirkan itu sendiri, mungkin dimiliki oleh kelompok terpinggirkan sendiri. Nah, dari keunggulan epistemik ini apa gitu signifikansinya untuk memperhitungkan kemudian kita memulai riset dari mereka yang terpinggirkan, itu signifikansinya apa? Yang pertama adalah mengkritisi batasan atau kesalahan dalam pengetahuan yang disediakan oleh epistemologi konvensional atau struktur utama yang kemudian dominan. Dan yang kedua adalah membangun sumber epistemik yang mengurangi kekeliruan tersebut gitu. Bagaimana kemudian kita mengurangi bias-bias androcentris, bias yang rasis, klasis, dan ableist itu sendiri, itu adalah dengan membangun sumber epistemik yang mengakui kepemilikan titik tolak dari subjek pengetahuan ataupun penahu. Oke, nah yang terakhir adalah membahas mengenai kesadaran oposisional. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam objektivitas quote itu kita dalam artian tidak mengakui bahwa ada kesadaran yang sifatnya partisipatif gitu, yang dimiliki oleh misalkan kelompok terpinggirkan untuk mengetahui bahwa antara mengidentifikasi antara diri dan lian gitu. Jadi teori titik tolak itu untuk menumbuhkan, salah satunya adalah kesadaran oposisional, yaitu adalah a set of insurgent ideas, a belief constructed to developed by an oppressed group for the purpose by guiding its struggle to undermine, reform, and overthrow system of domination. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa bergerak untuk karena sebagai teori pembebasan pengetahuan, bagaimana kemudian bisa bergerak untuk membebaskan dirinya, itu adalah salah satunya adalah dengan mengakui kepemilikan titik tolak dan menghargai titik tolak yang mereka miliki gitu. Dan teori titik tolak melalui kesadaran opsional ini jadi hadir sebagai cara-cara untuk menguatkan kelompok tertindas dan kemudian menghargai pengalamannya. Hal ini juga berkaitan dengan mengakui bahwa pengetahuan itu merupakan proses yang terkait gitu sama collective struggle gitu. Nah, dari teori titik tolak itu yang berusaha untuk kemudian memulai riset itu, kesadaran oposisional ini punya beberapa mode historis yang kemudian bagaimana sebagai salah satu upaya pembebasan, yang pertama adalah ya kesetaraan equal rights, jadi secara historis nanti akan seperti apa, revolutionary, terus supremasi, separatis, dan diferensial gitu. Jadi itu adalah jalan-jalan yang nanti kemudian akan ditempuh gitu setelah kita mencoba untuk memulai riset, memulai itu dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu. Itu akan jauh lebih utuh dan itu akan menjadi sebuah awalan dari mereka untuk memiliki kesadaran oposisional dan mulai untuk membebaskan diri mereka. Nah, itu slide terakhir dari apa yang aku jelaskan. Di sini ada bacaan lebih lanjut dari bukunya Harding, meskipun jadi bukunya cukup banyak, ada 5 buku dia punya, banyak juga dia menulis artikel jurnal di antologi, lebih banyak lagi, salah satunya di Feminist and Queer Reader. Tapi dan sepanjang kita membaca ini mungkin banyak menemukan bahwa pemikirannya berkembang gitu ya. Misalkan di buku pertama The Science Question of Feminism, The Confession of Feminism, sama di Whose Science, Whose Knowledge, itu dia cukup ngedisting perbedaan antara feminis empirisisme, terus sama feminis postmodernisme, dan bersikap lebih antagonis dan kayak mengkritik hal tersebut gitu. Tapi ketika kemudian baca di buku yang lebih recent gitu, di Objectivity and Diversity, kemudian di Science from Below, itu dia lebih
lebih halus gitu dalam mengakui keragaman itu, dan bahwa pada akhirnya kita membutuhkan satu sama lain gitu untuk mengutuhkan apa yang juga coba sama-sama dilawan, coba sama-sama diperjuangkan gitu untuk kemudian melawan epistemologi konvensionalisme. Nah, mungkin itu sih penjelasan yang bisa aku sampaikan ya untuk pemikirannya Sandra Harding, terkhusus yang membahas mengenai teori titik tolak, meskipun karena Sandra Harding ini kan sebenarnya dia fokusnya di ketika graduate itu di filsafat ilmu gitu ya, dia juga banyak banget bahas filsafat ilmu, bahkan mengenai filsafat ilmu postkolonial gitu, tapi fokusnya di sini aku bahas soal epistemologi feminis dan standpoint teorinya itu sendiri sih, yang menurutku cukup pembahasan yang akan sangat influensial gitu di secara metodologi gitu di banyak hal gitu, terutama di penelitian-penelitian. Gitu sih. Terima kasih, aku balikin ke Albert dulu. Oke, thank you Ayom, bagus banget pemaparannya. Teman-teman, di sini mari kita masuk sesi diskusi. Teman-teman boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh mengkritik, ataupun mencoba menanyakan ulang tadi apa yang mungkin sekiranya ada beberapa istilah ataupun beberapa kajian yang belum dipahami gitu. Itu juga sangat-sangat diperbolehkan. Mungkin sebagai pengantar aku mau nanya dulu. Aku suka tadi pas Ayom bawa argumen situated knowing gitu, karena aku rasa cukup populer ya akhir-akhir ini kajian soal itu gitu. Dan kalau misalnya aku bisa compare, nah ini aku penasaran. Aku justru tahu situated knowing itu nggak dari Harding, tapi dari Donna Jane Haraway gitu. Nah, itu kira-kira waktu itu gimana gitu korelasinya, apakah mereka membangun satu proyek bersama, mengingat apa namanya, Haraway itu juga di University of California, tapi nggak yang di Los Angeles, tapi yang di Santa Cruz ya, seingat gue. Nah itu kira-kira apakah mereka apa namanya berasal dari satu tongkrongan yang sama, atau pernah berbagi diskursus bersama, atau seperti apa gitu, karena output kajiannya aku rasa cukup berbeda ya. Aku ngelihat Haraway itu jauh lebih mirip Mas Rangga sebenarnya, antroposen, posthumanis dan lain-lain gitu. Nah mungkin bisa di clarify. Oke, sebenarnya ada, kalau si Haraway sendiri kan dia emang ada satu artikel yang benar-benar most cited artikel ngomongin soal situated knowledge ya. Judulnya sama situated knowledge gitu. Aku lupa judul lengkapnya apa, tapi itu situated knowledge itu. Nah, ya dia mereka dari tradisi yang sama gitu. Haraway itu kan emang cakup pembahasannya benar-benar luas gitu. Dia bahas posthumanis, bahas plantation, dia bahas teknologi, dia bahas benar-benar cakupannya luas banget gitu. Nah, dia juga salah satu yang ngebahas di epistemologi feminis, dan ketika misalkan dari 3 posisi itu didudukan, dia itu posisinya emang ada di standpoint gitu, ada di titik tolak yang mana jadi ya satu tongkrongan gitu. Biasanya kalau ngomongin epistemologi feminis, terkhususnya teori titik tolak, itu kayak emang banyak yang dari California, dan di emang salah satu artikel jurnalnya itu yang di Situated Knowledge itu juga, itu tuh salah satunya jadi antologi di buku Feminist Standpoint Theory Reader, yang isinya ya Harding, Herzog, Patricia Hill Collins gitu. Jadi ya satu tongkrongan sih. Meskipun mungkin ya di situ intersect-nya ya, mereka. Oke. Aku penasaran lagi. Kira-kira proyek Situated Epistemology ini dulu teman-teman dari tongkrongan California itu menyadur dari apa namanya satu kajian epistemologi tertentu, atau memang itu pure untuk apa namanya lokusnya ke feminisme ya, atau seperti apa sejauh pembacaan Ayom? Nah, sejauh pembacaanku ya, karena emang awalnya itu kan awal kemunculannya tahun 1970-an, dan yang paling kemudian bahas mengenai titik tolak itu kan juga awalnya bukan Harding gitu sih, Deborah Smith, Nancy Herzog, yang mana
itu mereka dari tradisi Marxis. Tadi kayaknya aku udah sempat jelasin juga, sebenarnya titik tolak itu punya inspirasi gitu awalnya dia dari Marxis, gimana struktur itu menghasilkan apa yang membatasi apa yang kemudian mereka pahami gitu, dan apa yang mereka abaikan gitu. Jadi aktivitas manusia atau kehidupan materialnya itu yang itu turut membentuk hal itu gitu. Jadi itu terinspirasi ya banyak dari materialisme historis, salah satunya. Makanya kemudian yang meskipun pada kemudian proyeknya Harding mengembangkan itu ya, dia nggak banyak merujuk soal dari tradisi Marxis itu, karena pada akhirnya juga dia kemudian bersinggungan dengan postmodernisme juga gitu. Jadi makanya ketika dia kemudian bahas teoretik tolak itu, dia nggak mencoba mendisting banget antara salah satu posisi dan lainnya, karena oh my god, aku ngeblink bentar. Karena pada akhirnya dia mengakui gitu kalau keragaman itu justru akan mengutuhkan gitu pengajian mengenai produksi pengetahuannya itu sendiri sih. Itu tapi inspirasi awalnya ya tentu dari itu. Makanya kemudian dia nyoba nanya gitu loh, ketika kita ngegagas suatu epistemologi feminisme tuh bisa nggak sih sebenarnya kita tuh nggak bertolak dari teori-teori yang sebenarnya awalnya itu patriarkat gitu loh mereka. Oke. Nah, kalau kritik atas ini Om, apa namanya, situated epistemology or knowing or whatever diksinya gitu, itu udah ada belum Om? Soalnya gini, aku tuh sempat melihat mungkin dari tradisi yang berbeda ya. Itu dari itu nggak dari barat kok, dari timur. Di kritik atas kajian sekolah Kyoto itu sempat ngambil perpanjangan ke materialisme historis itu. Persis ketika diadopsi sama teman-teman feminis kontemporer seperti Haraway dan Harding. Itu kalau di Jepang itu tuh sempat dipakai ini memformulasikan satu kajian yang disebut sebagai Nihon Jinron atau teori kejepangan gitu. Jadi fungsinya di atas kertas itu persis gitu, seperti bagaimana tadi teori titik tolak itu membakukan dirinya untuk mencoba memformulasikan perjuangan bersama gitu, berdasarkan cakupan epistemik yang tersituasikan dari satu komunitas sosial gitu. Nah, itu kritik yang menarik adalah pada akhirnya yang kita sebut sebagai teori kejepangan ini, atau bahasa yang lebih mudahnya adalah ketersituasian secara historis ataupun geografis gitu, baik dia itu bersifat relatif dan bertumpu kepada komunitas sosialnya. Nah, pada akhirnya justru itu yang mengakibatkan Jepang menjadi satu negara yang overpower dalam tanda kutip, atau mencoba menegasikan hal-hal yang selain Jepang gitu. Mungkin kalau misalnya bisa didudukan dalam perkara yang sama, yaitu pada akhirnya ketakutan terhadap pengambil alihan apa yang menjadi oposisi dari teman-teman feminis itu akan menjadi situasi yang sama gitu bagi teman-teman yang sifatnya itu non feminis gitu di sana. Nah, kira-kira apakah Harding mencoba meninjau itu juga gitu, dan bagaimana dia mencoba membatasinya gitu nanti. Nah, itu untuk melimitasi gitu perjuangan perempuan itu pada akhirnya sejauh apa gitu di sana, alih-alih menciptakan satu bentuk penindasan yang baru. Tuh. Sebenarnya kritik-kritik sejenis tuh udah muncul itu sebenarnya sejak materialisme historis pun juga sama gitu. Internasionalis pertama, teman-teman dari tradisi anarkisme memisahkan diri dari teman-teman Marxisme juga bertolak dari yaitu problem yang sejenis juga gitu, ketika misalnya contoh mengeluarkan diksi birokrasi merah atau satu bentuk penindasan baru yang didudukkan kepada teman-teman proletariat gitu. Nah, kira-kira apakah teori titik tolak ataupun perkembangannya bisa mencoba melimitasi itu gitu, atau sejauh ini seperti apa kalau dalam pembacaan Ayom?
Kalau dalam pembacaanku ya, sebenarnya aku justru melihat teori Kejepangan itu, aku ingat di kelas multikulturalisme. Maksudnya upaya untuk Kejepangan itu kan justru lahir karena ada karena tidak merekognisi ragam-ragam cara mengetahui gitu. Nah, aku melihat bahwa apa yang kemudian dicoba dihadirkan oleh teori titik tolak gitu, bahwa setiap titik tolak dari penanggung itu kan jadi untuk kemudian bagaimana menghasilkan pengetahuan yang dihasilkan. Nah, itu tuh justru jadi mengadvokasi bahwa ada beragam cara gitu untuk mengetahui, dan menurutku justru malah jadi apa ya, jadi situasi yang terbalik sih dari apa yang kamu sampaikan, Bert, gitu. Kayak aku ngerasa adanya upaya Kejepangan itu kan adanya upaya menyeragamkan gitu mode epistemik yang ada gitu dari mereka. Nah, yang mana itu kan pada akhirnya juga ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang mereka nggak terfasilitasi gitu pengetahuan mengenai alam, mengenai relasi sosial gitu. Itu sih, Ber, yang justru aku tangkap. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu. Apa ada pertanyaan? Penasaran gak ini? Masih ada, bisa 5 ada pertanyaan lagi nih aku nih. Teman-teman yang lain, Ya. silakan. Nanti teman-teman apa ya? Ini isinya anak-anak 21 sih. Ada namanya ini. Ada yang raise nih. Ya, Bung Adi silakan. Ya, halo, selamat sore. Ini terdengar nggak suaranya? Dengar. Ya, jelas, Bung. Oh iya, oke. Terima kasih ini atas pemaparan materinya tadi terkait dengan pemikirannya Sandra Harding ya. Gitu. Mungkin secara umumnya itu bahasan lebih fokus kepada filsafat ilmu ya, gitu kan. Mungkin ini aja sih sebenarnya selama aku tadi menerangkan penjelasan, akhirnya aku terpikirkan sebagai orang yang bukan orang filsafat gitu ya. Akhirnya jangan-jangan selama ini ilmu yang aku pelajari itu tidak melihat sudut pandang mana yang digunakan gitu kan. Yang ada hanyalah netralitas saja gitu. Ya kebetulan memang aku latar belakang itu kan hukum ya, gitu, ilmu hukum gitu kan. Nah, ilmu hukum ini kan dengan pendekatannya yang namanya yuridis normatif itu digadang-gadang sebagai pendekatan yang mengedepankan objektivitas dan juga rasionalitas gitu, dan juga netral gitu kan, termasuk juga asas-asas hukum lah gitu kan. Dalam hal ini juga memang digadang-gadang demikian gitu kan. Nah, akhirnya terpikirkan lagi, jangan-jangan sebenarnya dalam hal penerapan keilmuan hukum gitu kan, di lapangan itu justru penggambarannya tidak menunjukkan dalam hal ini adalah sisi kefeminisan ya gitu daripada si ilmu tadi gitu kan, dan ujung-ujungnya malah jadi tidak ada keberpihakan terhadap perempuan. Nah, tapi aku sempat gitu ya baca di dalam kajian filsafat hukum itu ada salah satu mazhab gitu ya, namanya tuh feminis jurisprudence gitu kan. Jadi bahwa di pandangan mazhab tersebut itu seringkali bahwasannya hukum itu tidak berpihak kepada korban yang dalam hal ini adalah perempuan gitu kan. Nah, jadinya alih-alih berusaha untuk melaksanakan pembacaan atas ilmu hukum ya dengan ilmu hukum itu yang fokusnya kepada hal yang netral gitu, justru malah jadinya malah ternyata terjadi hipokrisi gitu. Ternyata hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yang sebenarnya juga seharusnya gitu ya dipandang setara gitu kan. Nah, itu paling itu sih dari saya gitu. Cuma ingin meminta tanggapannya aja gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Adi. Silakan Ayom. Oke, terima kasih Mas Adi. Ini menarik banget sih dari hukum. Ya, feminis jurisprudence juga mulai kayaknya banyak dibahas akhir-akhir ini. Tapi itu tadi sih, karena feminisme itu belajar, mereka adalah gerakan politik gitu ya. Jadi apapun yang kemudian mereka perjuangkan itu kan
sifatnya politis gitu. Nah, di epistemologi ini tadi apa yang dicoba digagas sama Harding mengenai teori titik tolak itu bagaimana kemudian kan bagaimana kepentingan politik kita itu justru bisa mengutuhkan hal tersebut gitu kan. Nah, hal itu tuh mungkin akan hal yang sama bisa dicapai gitu di hukum gitu kan, dengan apalagi hukum yang lebih banyak kan pasti sifatnya politis. Tapi untuk kemudian untuk ya kita akui sama-sama bahwa kepentingan itu ada, politik itu ada gitu. Jadi untuk kemudian kita bisa lebih bersama untuk meninjau situasi sosial seseorang, situasi konteks historis dari misalkan kasus hukum tertentu gitu, itu akan jauh lebih mengutuhkan bagaimana kemudian misalkan putusan hukum ataupun peraturan yang akan dibentuk gitu. Karena ketika kita mencoba untuk menjadi objektif gitu ya, atau ada upaya untuk menjadi bebas nilai gitu, hal itu tuh perlu diakui bahwa siapa yang kemudian menentukan hal itu adalah mereka yang berasal dari kelompok dominan gitu, dan ketika mereka tidak mengakui adanya kepemilikan sudut pandang itu akan justru hasilnya akan menjadi lebih bias gitu dibanding dengan ketika mereka mengakui bahwa ada sudut pandang itu. Ketika mereka memperjuangkan netralitas, objektivitas gitu, tanpa kemudian mengakui sudut pandang, itu akan jauh lebih bias gitu daripada ketika mereka mengakui bahwa ada kepemilikan sudut pandang gitu dalam produksi pengetahuan, kebijakan, aturan tertentu gitu, atau putusan hukum tertentu. Itu sih Mas Adi, menurut saya, kalau yang bisa saya tanggapin. Baik, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan mungkin? Ya, aku penasaran deh, Om. Produk akhir dari teori titik tolak ini ingin dimention kemana sebetulnya? Karena ya ada beberapa hal gitu, catatan kalau misalnya memang mau dibawa ke ke gerakan gitu, ataupun mungkin kalau misalnya mau dibawa ke gerakan ataupun peranti-peranti yang lain, itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau misalnya memang Harding sudah menyoal sampai ke sana gitu, karena jujur aku tidak membaca Harding, jauh lebih membaca Haraway gitu kan. Itu mungkin itu dulu sih. Apa produk akhir yang diandaikan gitu? Oke, produk akhir yang diandaikan sebenarnya Harding ini karena dia awalnya dari filsafat ilmu gitu, tapi aku bahasnya kan di lingkup epistemologi feminis. Jadi ketika dia ngejelasin mengenai standpoint teori, dia tuh batasan antara filsafat ilmu, epistemologi, metodologi riset itu cukup kabur gitu ketika dia menjelaskan. Jadi ketika dia menjelaskan teori, dia menjelaskan titik tolak itu, dia bilang bahwa ini tuh ya seperangkat metodologi, seperangkat filsafat ilmu, seperangkat epistemologi gitu, yang dia ini ya emang agak muluk-muluk sebenarnya. Tapi produk akhir yang dihasilkan seperti apa? Dia tuh sebenarnya nulis cukup agak rinci di bukunya. Di bukunya Hussein House Knowledge gitu, ketika dia nge-propose teori titik tolak apa sih produk akhirnya gitu. Itu termasuk kepada bagaimana kemudian metodologi riset itu salah satunya ya, untuk mencoba mulai dari memikirkan. Terus kemudian apakah kemudian artinya kita harus memperbanyak peneliti perempuan, itu salah satu yang diajukan gitu. Apakah kita harus memperbanyak peneliti perempuan gitu dalam sebuah studi tertentu. Dia menjelaskan cukup rinci apa yang kemudian menjadi argumennya, yang kemudian dia bangun, dia runtuhkan gitu. Ada semacam kayak gitu ya. Itu salah satu yang dipropose gitu. Meskipun mencoba tidak mengesensialkan perempuan, tapi poinnya ketika dalam studi yang ada bias androcentis gitu, untuk memperhitungkan adanya misalkan ada penambahan peran perempuan di dalamnya, itu implikasinya akan seperti apa berakibat seperti apa produk pengetahuan yang dihasilkan gitu. Dia menjelaskan soal itu sih. Jadi arahnya akan ke sana. Jadi bagaimana kemudian gerakan perempuan, feminisme itu bisa
memperkaya ilmu gitu. Itu sih. Nah, dari dia lebih ke filsafat sains ya, ilmu gimana riset gitu. Oke. Menarik loh. Aku penasaran deh. Biasanya kalau misalnya di kalangan feminis Indonesia gitu, mungkin Ayamen juga banyak berkecimpung di dunia perempuan ataupun pusat kajian perempuan di Indonesia. Itu biasanya Harding dan mungkin juga proyek epistemologinya Haraway gitu. Itu biasanya pada akhirnya objek materialnya dilekatkan kemana gitu. Kalau untuk apa namanya tadi sekali lagi memperkaya ilmu gitu. Objek materialnya dilekatkan kemana gitu? Biasanya digunakan untuk apa namanya menelaah fenomena seperti apa gitu dalam satu bentuk komunitas sosial. Kalau sejauh pembacaan Ayo. Oke, dalam sejauh pembacaanku ya, kalau misalkan mengenai ketersituasian gitu, itu akan jauh lebih advance, yaitu di proses produksi pengetahuan yang tidak bias, misalkan di ini sih utamanya di komunitas akademik ya, di komunitas akademik gimana sih pengetahuan itu karena dia lebih banyak ke metode riset, kemudian di filsafat ilmu, jadi fokusnya adalah gimana komunitas akademik itu bisa menghasilkan pengetahuan yang kemudian tidak androsentris, yang enggak rasis gitu, bagaimana bisa mengadvokasi gerakan itu ke dalam komunitas akademik gitu. Wow, menarik sekali. Bisa loh teman-teman kalau misalnya mau research, mau PKM, atau mau skripsi. Nah, itu Mas Adi nih, yuk silakan Mas Adi. Ini juga apa ya? Aku kan baca presentasinya juga ini apa terkait dengan teori titik tolak kan. Ya tadi kan juga dibahas bahwasannya apa ya? Kan di sini di garis bawahi ya, katakan bukan berarti tidak ada pengetahuan universal, tetapi tidak mungkin untuk penahu mengetahuinya tanpa titik tolak gitu kan. Berarti kan titik tolak di sini kan konteksnya adalah apa ya? Di sini ada kehidupan kelompok yang termarginalisasi, terus juga apa ya? Konteksnya adalah kelompok-kelompok yang demikian lah seperti itu kan gitu. Nah, kalau misalnya begitu, bagaimana dengan riset-riset yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam gitu kan, katakan misalnya seperti kedokteran gitu, atau misalnya teknik sipil gitu kan, atau misalnya teknik elektro gitu kan, atau informatika gitu kan, atau ilmu-ilmu alam yang ilmu murni seperti biologi, fisika, kimia gitu kan, bahkan matematika gitu kan. Nah kalau aku sih ngelihatnya apa ya, kalau dalam ilmu-ilmu seperti ini tuh apa ya, tidak menemukan gitu aku ada semacam apa ya keberpihakan gitu ya, apa ya titik tolaknya kemana gitu, karena kan toh juga yang dikaji adalah benda-benda mati gitu ya gitu. Nah aku mau nanya aja sebenarnya kalaupun bisa dibawa ke sana itu bisa atau tidak gitu, atau jangan-jangan sebenarnya adalah konsepnya Sandra Harding ini hanya bicara soal epistemologi ini tuh hanya berfokus kepada ilmu-ilmu sosial aja gitu, ilmu sosial humaniora tuh seperti itu ya. Dan mungkin itu sih. Silakan Ayom. Nah, di ilmu alam ya utamanya. Misalkan ilmu alam biologi gitu, mungkin nggak sekali dua kali ada penelitian yang hasilnya itu punya kemungkinan bias androsentris gitu. Kayak misalkan ya ini penelitian terdahulu ya, misalkan perempuan diasosiasikan lebih tidak rasional daripada laki-laki, itu kan pengetahuan sebenarnya biasa androsentris ya, tapi dibungkus sama produk ilmiah gitu kan, dan dihasilkan gitu. Ada kemungkinan pengetahuan yang ilmu-ilmu yang bersifat alam itu dia punya bias-bias tertentu gitu juga gitu. Nah, aku lupa, tapi Harding pernah, ini cukup kontroversial sih, tapi Harding pernah nyebut Newton's Principia, mekanik Principia, Newton-nya itu jadi rap manual, jadi dia bilang rap manual, itu kontroversial, dia bilang ya karena dia pakai prinsip-prinsip Baconian gitu. Aku itu meskipun itu jadi benar-benar kontroversi kayak di bidang orang yang belajar ilmu kayak langsung di Harding gitu ya, tapi karena Harding berangkat dari
filsafat ilmu gitu, dia juga memperhitungkan sih antara ilmu-ilmu alam gitu, meskipun pada akhirnya ternyata agak jauh lebih sulit ya aplikasinya ketika itu berteman dengan ilmu alam yang kalau bisa dibilang gitu objeknya misalkan objeknya tidak ada relasinya dengan manusia gitu, tapi sudut pandangnya kan tetap diperhitungkan ya, misalkan bagaimana prasangka peneliti dengan bagasi sosialnya itu kan juga mempengaruhi prasangka dia terhadap penelitiannya. Itu sih yang coba. Mas Adi, apakah ada tanggapan? Apa ya? Ya itu sih sejak aku tuh jadi kepikirannya kayak gini gitu kan. Mungkin yang Sandra Harding ingin utarakan itu sebenarnya juga jangan sampai pada akhirnya kan ilmu pengetahuan itu cuma hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendiskriminasi kelompok tertentu lah gitu. Katakan misalnya gini gitu. Aku tuh sering dengar juga ya kalau di media sosial itu kan ada yang menjelaskan atau menceritakan lah, katakan misalnya matematika itu rasis gitu karena matematika dipakai buat menghitung budak misalnya gitu, atau misalnya katakan entah itu ilmu kedokteran atau biologi gitu kan yang mengatakan bahwa gen gen kulit putih itu adalah gen yang sempurna atau gen yang lebih baik ada yang kulit hitam gitu kan, sehingga akhirnya justru si ilmu ini gitu kata itu dipakai untuk melegitimasi gitu rasisme gitu kan kepada mereka yang kepada mereka yang kulit hitam dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya katakan begini, oke gitu secara biologis itu perempuan sama laki-laki itu kan beda ya, katakan perempuan mungkin karena ada menstruasi jadi dari stamina tubuh itu nggak sekuat laki-laki seperti itu. Nah, lalu akhirnya justru jadi legitimasi gitu, bahwasanya oh kalau kayak begitu dalam urusan-urusan yang lebih luas lagi, yang sifatnya lebih sosial gitu, bahwa perempuan itu tidak perlu banyak terlibat gitu kan. Nah, alhasil perempuan emang sudah selayaknya didomestifikasi kan, akhirnya jadi seperti itu ya. Kayak yang akhirnya apa ya bisa dibilang mungkin cara pandang orang-orang tradisional gitu ya, orang-orang konservatif itu yang menganggap bahwasanya udahlah perempuan domestifikasi aja, laki-laki untuk urusan itu semuanya gitu. Bahkan kalau misalnya milih pemimpin harus laki-laki jangan perempuan gitu karena maksudnya tuh aku jadi ngelihatnya ke sana gitu, jangan-jangan sebenarnya tuh apa ya ilmu-ilmu alam ini gitu ya, aku konteksnya ilmu alam ya gitu ya, karena kan seringkali di lapangan itu aku menemukan bahwa orang-orang berusaha untuk mendiskreditkan gitu, memarginalisasi orang-orang yang tadi gitu, perempuan atau misalnya kulit hitam atau mereka-mereka yang itulah gitu ya. Di sini aku nggak bermaksud untuk jadi orang woke kayak di Amerika, nggak gitu ya. Cuma kita realistis aja gitu ya, negara-negara dunia ketiga seperti ini kan dipandang sebagai apa ya, dipandang sebagai bukan manusia gitu kan, bahkan ilmu antropologi pun kan begitu ya, dulu kajian etnografi itu juga menganggap bahwasannya orang-orang di luar Eropa itu keturunan iblis gitu kan, cuma gara-gara makan pakai tangan gitu kan, kita kan makan nasi padang pakai tangan kan gitu, bukan pakai sendok gitu kan, jarang lah gitu. Nah dari situ kan penggambaran bahwasannya oh ada upaya untuk memarginalisasi gitu kan, yang dilihat akhirnya justru oh ilmu pengetahuan ini, ilmu apapun lah katakan seperti itu, ilmu alam lah terutama ataupun ilmu sosial yang macam etnografi seperti itu justru malah menggunakan sudut pandang Eropa gitu kan, atau sudut pandang yang dalam hal ini sebenarnya adalah laki-laki Eropa gitu ya, mungkin seperti itu kali aku melihatnya gitu kan, seperti itu. Ya. Iya sih Mas, apa yang dijelaskan Mas Adi itu ya berusaha untuk itu. Jadi ilmu pengetahuannya sebenarnya dari awal mereka itu punya klaim objektivitas, punya klaim netral, pada akhirnya itu sebenarnya punya bias-bias tertentu gitu, seperti yang disampaikan Mas Adi, kayak gimana penelitian dulu membilang bahwa rasis itu hal yang biologis gitu misalkan, kalau atau laki-laki atau kulit hitam itu secara hierarkis itu lebih rendah daripada mereka yang kulit putih gitu, dan itu dilegitimasi oleh produk ilmiah gitu dengan atas nama netralitas, dengan atas nama objektivitas. Nah, yang coba dipermasalahin adalah ketika kritik itu awalnya ada gitu, ketika kritik terhadap produk ilmiah itu kan yang mereka kritik itu, yang dikritik itu kan politik ya, kayak masih dikritik ada politis ya, nilai kayak kepentingan gitu ya, kepentingan kan awal-awalnya untuk meritik hal itu kan, kayak
karena itu bias androsentris ataupun bias rasisme gitu. Itu kan yang awalnya yang dicoba gitu. Jadi akhirnya justru yang awalnya ilmu pengetahuan itu nggak mau berurusan sama politik, yang nggak mau berurusan sama kepentingan, itu justru ketika dikritik melalui politik, melalui kepentingan, bahwa yang kritik misalkan bahwa kulit yang lebih rendah gitu, pasti kan tidak nggak terima ya gitu. Terus pasti ada yang kemudian tidak terima, mengkritik, dan itu politis gitu, sifatnya itu kepentingan. Dan bahwa politik dan kepentingan itu ternyata bukanlah hal sesuatu yang najis gitu dari ilmu pengetahuan, itu justru akan justru itu jadi keunggulan epistemik sendiri gitu di pengetahuan, akan lebih mengutuhkan pengetahuan itu sendiri yang ada. Ya, kayak gitu sih Mas, yang saya lihat juga. Ya, aku penasaran nih Om. Kira-kira Harding itu pernah nyoal ini nggak ya, haluan ekofeminism atau lebih tepatnya isu environmental? Isu environmental, aku nggak menemui satu persis ya membahas mengenai environmental ya, yang membahas mengenai non manusia gitu, non human. Tapi dia sempat nulis a piece, nulis antologi itu di kajian pluriversal, yang mana ya kajiannya meskipun kajiannya kajian pengetahuan ya, kajian epistemologi gitu, cuman nge-advance pluriversal yang kajian ontological term gitu. Cuman nggak ada spesifik dia nulis soal non human sih. Saya ingatku ya, sejauh pembacaanku ya, dari ini kayaknya lebih banyak kemudian dia advocate kelompok terpinggirkan sih kalau saya baca. Ada loh Yom, ini loh. Yom, ada Yom. Itu tulisan Harding ya Mang? Iya, tulisan Harding. Oh iya. Ya. Tapi aku belum baca, nanti deh baca deh. Halo teman-teman yang lain. Itu kan women's standpoint, bukan mengenai alam. Aku ngomong-ngomong mengenai non manusia nggak sih? Iya, nah itu dia. Bukan, siapa tahu bisa dikulik di sini. Oh iya, mengenai ya termasuk saya perspektif dia gender gitu. Iya, sebagai penengah antara alam budaya, iya. Cuman kayaknya apakah advokat alam, advokat non manusia kayak Latour, kayak Haraway gitu? Enggak sih kayaknya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah ada tanggapan? Krishna. Halo Krishna. Apakah Krishna di sana? Atau mungkin teman-teman yang lain? Aku mau nanya aja sih, ya, yang terkait dengan teori titik tolak itu kan, tadi kan disebutkannya lagi-lagi yang masalah tentang nggak bermaksud untuk menegasikan pandangan universal gitu kan kebenaran universal seperti itulah gitu. Kalau aku pakai pendekatannya dekonstruksi gitu, bisa nggak sih sebenarnya akhirnya justru pandangannya Sandra Harding ini berusaha untuk menyempurnakan kebenaran universal gitu, yang bahwasannya sebenarnya yang sejati dari yang universal itu adalah dengan berbagai sudut pandang, bukan karena netralitas saja gitu kan gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu kan? Jadi katakan kayak tadi gitu kan, hanya karena memang ilmu pengetahuan mungkin berkembang di Eropa gitu, jadi kacamatanya tuh kacamata Eropa gitu, Eropa sentris gitu kan. Tapi bagaimana dengan kacamata orang-orang yang di luar itu gitu, masyarakat di luar itu gitu, terkait pengetahuan gitu kan. Seperti itu sih. Itu mungkin tanggapannya Mas Adi. Iya sih, aku juga melihat seperti itu. Jadi apa ya, coba ini universal sih, tapi coba menghindarkan universal. Tapi pengetahuan universal tuh pasti ada. Cuman dalam artian
pasti ada, tapi bagaimana kemudian kita mengutuhkan itu kan dilihat dari berbagai sudut pandang gitu. Ya sih, ya mencoba untuk mengutuhkan pengetahuan. Oke. Ada teman lain dari teman-teman atau questions? Last call. Ya yang aku kutip buku-bukunya aja, artikelnya ada 70, aku nggak mungkin baca satu-satu kayaknya. Ya Yom. Yom, kamu kenapa ngangkat Harding Yom buat skripsimu? Penasaran? Spesifik Harding sebenarnya enggak, lebih ke tradisi titik tolak sih. Lebih ke nggak spesifik yang Harding banget gitu. Tapi part Harding aku Hardingan bahas banyak dan cukup utuh, koheren, dia konsisten ngejelasinnya. Oke. Oke, kalau teman-teman, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup sesinya. Terima kasih banyak untuk Ayom. Mungkin bisa di closing statement sebelum pada akhirnya mengakhiri sesi. Baiklah teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir di Rembu Kajian Toko kali ini. Karena kayaknya nggak banyak ya, maksudnya kan pembahasan epistemologi alternatif sebenarnya nggak banyak. Terus apalagi terutama di kalangan teman-teman gitu nih yang kayaknya sekarang arus utamanya pada teman-teman filsafat ilmu. Semoga meramaikan kajiannya teman-teman deh gitu. Kayaknya semoga lebih ragam lagi teman-teman kajiannya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih teman-teman gitu udah diundang lagi. Udah lama banget nggak ngisi Rembu, jadi seru. Oh iya, iya makanya filsafat ilmunya kalian kan harus utama nih. Semoga ini meragamkan kajian kalian. Oke, makasih banyak ya Yom ya sudah mau hadir di sela-sela waktunya dan kesibukannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir semuanya. Formnya bisa aku tutup ya. Thank you.